bahwa nomor siapa itu tahu. Yang saya tanyakan itu dasar hukumnya. Tradisi kebiasaan. Ya. Tradisi. Makanya. Balai Desa Ujung Gebang Kecamatan Susukan mendadak memanas pada Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Warga yang tergabung dalam perwakilan masyarakat Desa Ujung Gebang menggelar audensi yang berujung pada hujan kritik tajam terhadap pemerintah desa. Acara dibuka oleh Kasih Tantrip Kecamatan Susukan, Sukawi, dan turut dihadiri jajaran Muspika. Kuhu Tariman dalam sambutannya menyampaikan harapan agar audensi ini menjadi sarana perbaikan. Namun yang terjadi, justru suara publik menyembur deras, menyentil berbagai persoalan yang dianggap karut-marut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sorotan tajam warga diawali dari pertanyaan mendasar, apakah Desa Ujung Gebang benar-benar memiliki RPJMDes? Lanjut ke isu yang lebih serius, pemberhentian perangkat desa tanpa SK resmi, hingga tenaga pembantu desa yang dinilai tidak layak dan tidak transparan proses pengangkatannya. Tak berhenti di situ, warga menguliti dugaan perdes asal-asalan, hasil lelang bengkok yang tak jelas, hingga APBDes perubahan yang penandatanganannya dianggap janggal. Surat pemberitahuan pembuatan APDes perubahan dari kecamatan bertanggal 14 Maret tahun 2025, namun APDes perubahan ditetapkan mundur ke tanggal 28 Desember tahun 2024. Isu paling panas datang dari dugaan pungutan liar pungli, berkedok, suksara, perbau 80 kg yang tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas tujuannya, dan ditengarai hanya menjadi beban masyarakat tanpa akuntabilitas. Yang pertama adalah satu tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua tentang lelangan atau PAD. Yang ketiga tentang pungutan suksara, atau bisa dikatakan di sini kita bilang kalau bahasa kasarnya pungli. Yang keempat adalah tentang penggunaan APBDes tahun 2024. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas dulu yang topik pertama dulu. Apakah pengunduran diri saya itu diterima atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama. Yang pertama RPJMDes, yang kedua adalah SK tentang perhentian saya. Yang ketiga adalah tentang perangkat desa. Menurut SLKK yang terbaru, itu Pak Sukawi tidak ada yang namanya sekap. Yang namanya sekap itu dijadikan sebagai tenaga pendukung. Dan saya, sepengetahuan saya, sepemikiran, lalu sekarang muncul APBDes perubahan di tanggal 28 Desember. Hebat betul. Ayolah kita pakai logika, jangan Untuk kita ini cuma bertanya, apakah ada dasar hukumnya? Pak mengurutin masyarakat lah, ada dasar hukumnya. Karena tidak dijelaskan juga masyarakat tahu bahwa nomor siapa itu tahu. Yang saya tanyakan itu dasar hukumnya. tradisi kebiasaan. Ya. Tradisi. Makanya. Pas sekali kita sana dulu, pas sekali baru sana. Sana pas sekali di sini ada orang pintar lah, ada BPD, ada dari kecamatan, ada badan pengambil dan Kapolsek. Apakah kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum pada Kapolsek, badan pengambil, apalagi bisa tidak? Tidak bisa kan? Ayo kita berpikir sehat, kita berpikir mudah. Begitu, kalau anggaran tadi dihilangkan, ya nanti saya musyawarah desa dulu. Bukan dihilangkan, kita minta pertanggungjawaban. Yang kemarin kami punya itu uangnya kemana? Enak banget, udah dipunya tinggal udah selesai. Kita minta pertanggungjawaban. Iya. Bukti yang mengut kan dua orang. Yang pertama yang mengut itu Pak Kusanto, terus yang kedua Pak Ridwan. Sekarang nggak ada. Pak Kusanto sama Pak Ridwan itu mengut itu diminta oleh saya atau diminta oleh Pak Dulu? Dari tanggapan, Kuhu Tariman justru memberi jawaban datar. Ia akan memperbaiki dan menanyakan soal suksara ke Raksa. Itu kan tadinya termasuknya bukan pertanyaan ya Pak, pertanyakan tapi termasuk juga tuntutan. Itu bagaimana Pak? Apa
akan memenuhi tuntutan mereka atau bagaimana, atau dengan cara apa Pak Kuo akan menyelesaikan? Contoh, nanti kan secara berapa biasanya. Iya. Berdiri dulu, mana mau bilang sama tunggalnya gitu. Karena yang waktu ini yang mungkin terkali satu ini itu satu depan, nanti lagi sekitar gitu. Itu tadi Itu yang saya ingat tadi buminya belum datang, nanti saya bisa ke BPD itu. Ya, barangkali penggunaan dananya sudah dikatakan. Ya, yang bumi tadi kan. Nanti saya bisa ke BPD. Salah satu perwakilan audiensi dengan nada geram menyatakan, jawaban mereka semua muter-muter, gak nyambung. Hampir 2 jam kita duduk, tapi gak ada satupun output yang jelas. Kami gak berdebat, biar masyarakat yang menilai. Ia juga menegaskan bahwa langkah hukum telah ditempuh, laporan sudah dilayangkan ke DPMD dan Polres. Kalau masyarakat merasa belum puas, bukan tidak mungkin akan ada aksi lanjutan, tegas. Audiensi tadi, secara pribadi saya kurang keras karena hasil dari jawaban Pak Guru serta perangkat desa itu semua jawabannya tidak nyambung. Jadi biarkan masyarakat itu menilai sendiri jawaban seperti apa. Saya hanya cuma berkewajiban untuk menanyakan, dan apa yang menjadi jawaban Pak Guru saya tidak akan berdebat, karena nanti dampaknya yang saya harapkan nanti biar masyarakat tahu apa yang ada di pemikiran Pak Kuo ke depannya. Intinya sih selama ini yang tadi hampir 2 jam lebih ya, itu tidak ada hasil sama sekali, tidak ada output sama sekali, karena memang jawaban-jawabannya semuanya tidak sesuai dengan harapan kami. Ini sampai kan kurang puas Pak. Nah, ke depannya bagaimana Pak? Ke depannya mungkin kita tergantung nanti bagaimana kita musyawarah lagi dengan masyarakat. Kalau toh masyarakat itu merasa tidak puas, kemungkinan nanti kita bikin sebuah kegiatan lagi atau cara lagi yang lebih besar. Untuk sementara kita juga sudah melakukan tindakan ke BPN, sudah ke inspektorat, sudah ke Polres, jadi semuanya kita tempuh karena bagaimanapun juga ini diberikan. Ya kalau menurut saya pribadi, secara pribadi nih karena saya tidak tahu, yang namanya setiap pungutan itu harus ada dasar hukumnya. Yang pertama, yang kedua juga harus jelas penggunaannya itu buat apa. Yang ketiga juga harus ada pertanggungjawabannya. Berapa bau sih semua ya luas sawah di Desa Ujung Gebang ini? Itu luasnya sekitar 530 hektar. Per petani dipungut berapa ya? Kalau dikonversikan ke bau itu sekitar 750 bau. Nah dipungutnya itu menurut nggak tahu aturan dari mana itu sekitar 80 kg per bau Pak. Tapi kita pelaksananya nggak tahu. Karena apa? Karena tadi tidak ada dapatnya berapa buatan nggak tahu. Jadi setahun sebenarnya itu 1 kali, tapi kadang-kadang dipanen ketiga atau panen gadu itu dipungut lagi. Aksi ini menjadi gambaran nyata dinamika demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Diskusi disebut masih berpotensi berlanjut jika masyarakat belum merasa puas dengan penjelasan pihak desa. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.